Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam memperingati hari di mana Tuhan Yesus boleh terangkat naik ke sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 mulai berkata demikian. Setelah sudah ia bersabda demikian, maka terangkatlah ia, sedang mereka itu memandang dia, dan suatu awan meraihkan dia daripada penglihatan mereka itu. Maka sedang mereka itu lagi menatap dia ketika naik ke langit itu, tiba-tiba terdirilah dua orang dekat mereka itu berpakaian putih, yang berkata, "Hai kamu orang Galilea, apakah sebabnya kamu berdiri menatap ke langit? Adapun Yesus yang dinaikkan ke sorga dari hadapan kamu itu, begitu juga akan turun pula seperti kamu lihat ia pergi ke sorga." Terima kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kronologi bagaimana Yesus kembali ke sorga atau terangkat di sorga, ternyata tidak diam-diam atau tidak ada yang memperhatikan. Dan ternyata kurang lebih 120 orang banyaknya yang menyaksikan akan kejadian itu. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada pesan-pesannya kepada 120 murid yang ada pada waktu itu yang menyaksikan tentang keangkatannya. Pesannya dalam ayat yang keempat, tatkala Yesus berhimpun dengan rasul-rasul, maka dipesankannya kepada mereka itu, jangan meninggalkan Yerusalem, melainkan menantikan perjanjian Bapa yang kamu mendengar daripada itu. Pertama, bagaimana anjuran Tuhan Yesus kepada rasul-rasul dan murid-murid yang lain supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Dan ternyata apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada 120 murid ini, mereka tekun karena menunggu atau menanti itu kadangkala menjemukan. Tapi kita perhatikan tentang orang-orang yang dipesankan oleh Tuhan supaya jangan mereka meninggalkan Yerusalem karena ada janji Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 24 ayat 49. Dan tengoklah, aku ini menurunkan ke atasmu perjanjian Bapakku. Aku ini menurunkan perjanjian Bapakku. Tetapi kamu ini nantilah di dalam negeri ini. Nantilah di dalam negeri ini. Sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apakah kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-murid ini? Kita kembali ke Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak
apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, atau di Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi. Kuasa yang dimaksudkan oleh Tuhan tidak lain adalah berbicara tentang Roh Kudus yang mereka terima setelah mereka menantikan selama 10 hari. Saudara, Tuhan ingatkan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tentunya 120 orang ini ada kesibukannya sendiri. Tetapi mereka mengikuti apa yang dipesankan oleh Tuhan. Mereka menunggu sampai akhirnya janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan mereka, seperti yang diungkapkan di dalam Kisah pasal yang kedua. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan, ditandai dengan lidah api, dan disertai dengan berbagai-bagai bahasa yang mereka tuturkan, bukan dipelajari, melainkan diilhamkan oleh Roh. Tuhan menyatakan janjinya. Kisah 2 ayat yang keempat. Maka mereka itu sekalian pun penuh dengan Roh Kudus. Itulah janji Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Dengan ditandai mereka mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh untuk bertutur. Inilah janji yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka menerima itu karena ketekunan, karena kesetiaan untuk menanti. 10 hari itu merupakan waktu yang lama. Pasti mereka ada kesibukan dengan keluarga dan orang-orang dekatnya, tapi mereka tidak hiraukan itu. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini berlaku pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ada malaikat Tuhan yang datang, mengapa kamu menatap ke langit? Dan firman Tuhan kepada mereka, sebagaimana ia sudah dinaikkan, demikian juga dia akan turun atau kembali. Saya bersyukur karena tempat itu saya sudah lihat, sehingga ada gedungnya sekarang. Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan Yesus dinaikkan ke sorga. Dan firman Tuhan berkata, sebagaimana dikatakan, hai kamu orang Galilea, apakah sebabnya kamu berdiri menatap ke langit? Adapun Yesus yang dinaikkan ke sorga dari hadapan kamu itu, begitu juga akan turun seperti kamu lihat ia pergi ke sorga. Kita menantikan akan kedatangan Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana pesan-pesan Tuhan kepada murid-muridnya, di mana jangan tinggalkan Yerusalem. Begitu juga pesan ini datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Di mana berbicara tentang kabar pengantin Kristus, seperti yang diungkapkan dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Apa yang ada di Yerusalem? Yesaya 2 ayat yang ketiga. Maka beberapa bangsa akan berjalan serta katanya, marilah kita naik ke bukit Tuhan. Marilah kita naik ke bukit Tuhan, ke bait Allah Yakub. ke bait Allah Yakub, supaya diajarnya kita akan segala jalannya. Supaya diajarkan kita segala jalannya. Dan dapat kita menjalani dia. Dan dapat kita menjalani dia. Karena dari dalam Sion juga akan terbit hukum. Dari dalam Sion akan terbit hukum. Dan firman Tuhan dari dalam Yerusalem. Firman Tuhan dari dalam Yerusalem. Bukan nanti di Yerusalem yang ada di Timur Tengah,
Tapi Yerusalem di sini tidak lain berbicara tentang kabar pengantin Kristus, di mana Tuhan boleh wahyukan firman-Nya seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus menerima wahyu firman, tetapi bagi kita di ujung akhir zaman ini ada wahyu pengajaran. Bukan lagi wahyu firman, penambahan Alkitab, tetapi apa yang kita tidak pahami, apa yang kita tidak mengerti, Tuhan ungkapkan itu melalui kabar pengantin Kristus. Untuk itu kita perlu syukuri, jangan sampai kita tinggalkan ini Bapak Ibu Saudara. Seperti para murid, mereka menanti akan janji Tuhan, sehingga mereka mendapatkan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan mereka. Dan perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita tidak menunggu sampai Tuhan datang di Bukit Zaitun. Karena kedatangannya pada kali yang kedua di Bukit Zaitun itu setelah zaman antikris. Seperti apa yang ada di gambar di sini. Tetapi biarlah kita memperhatikan lewat pesan firman Tuhan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita miliki, supaya kalau Tuhan izinkan kita sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana firman Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ada dua fase. Fase pertama, dia hanya datang di atas awan dari langit. Dia tidak berpijak di bumi. Hanya orang-orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh yang akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan pada kedatangan Tuhan kali kedua, fase pertama. Sehingga apa yang terjadi, apa yang akan mendahului tentang kedatangan Tuhan, tidak lain adalah berbicara tentang kegerakan rohani yang besar. Jauh hari sudah dinubuatkan oleh Nabi Yehezkel. Dalam Yehezkel pasal yang ke-37 ayat yang ke-7, di mana kalau kita baca mulai ayat yang pertama, Yehezkel disuruh bernubuat kepada tulang-tulang kering. Dalam pengertian rohaninya, Bapak, Ibu, saya dan saudara disuruh untuk bernubuat kepada orang-orang yang mati rohani, supaya mereka boleh dibangkitkan rohaninya. Dan pada waktu itu, heran, ada gerakan yang besar. Itulah pelajaran di mana ada kegerakan rohani yang besar, ada keheranan yang akan terjadi pada waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudus dua kali ganda. Coba kita baca Yehezkel 37 ayat yang ke-7. Lalu bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesan kepadaku. Maka sementara aku bernubuat itu, datanglah suatu bunyi, heran, maka adalah suatu gerakan besar dan segala tulang-tulang itu. Heran, ada satu gerakan yang besar sehingga tulang-tulang menghampiri tulang-tulang yang lain. Mengambillah tulang kepada tulangnya. Jadi kita perhatikan ada satu gerakan yang besar. Karena pada waktu itu bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan pemakaian Tuhan yang luar biasa sebelum masuk pada musim dingin atau hari Sabat. Seperti yang diungkapkan oleh Tuhan dalam Matius pasal 24 mulai ayat 9, kepada gereja yang mengandung, gereja menyusui, dianjurkan minta pelarianmu. Artinya jangan tetap di gereja mengandung, jangan tetap di gereja menyusui atau kanak-kanak rohani. Minta pelarianmu, jangan berlaku di musim dingin atau hari Sabat. Waktu itu tidak lagi pemberitaan seperti saat ini. Masa vakum. Berlaku Amos 8 ayat 11-12. Tuhan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi Bapak Ibu Saudara,
Sebagaimana rahasia perjalanan umat Israel dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan. Karena ini gambaran kehidupan kita yang dari Mesir dunia ini menuju ke Kanaan semawi, yaitu sorga yang kekal. Setiap hari Tuhan memberi mana, dan mereka harus pungut secukupnya, yaitu hanya untuk satu hari itu. Ada yang pungut lebih, bukan rajin. Ini sebenarnya orang malas. Dia pikir, ini pagi saya pungut lebih, karena besok saya tidak akan bangun lagi. Bekal yang ada, tapi Tuhan sudah atur sedemikian rupa, supaya cukup untuk hari itu mereka pungut mana. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang coba-coba pungut lebih dan mereka tinggalkan. Mereka buka besoknya, mana sudah berulang. Tuhan ajak mereka untuk tiap pagi bangun, kecuali satu hari sebelum hari Sabat. Karena hari Sabat itu mana tidak turun. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Tidak mengapa kita baca Matius 24, 19-20. Wahai bagi segala perempuan yang mengandung, celaka bagi perempuan yang mengandung dan yang menyusui anaknya pada masa itu, dan yang menyusui anaknya pada waktu itu. Hendaklah kamu berdoa, minta pelarianmu itu janganlah berlaku pada musim dingin atau hari minta Sabat. pelarianmu jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Sampai di situ dulu. Pengertiannya, kalau musim dingin, kalau di Eropa orang tidak bisa bekerja, salju menutupi semua. Hari Sabat ketentuan Taurat di mana orang tidak boleh bekerja. Berlaku Yohanes 9 ayat yang keempat. Ada waktunya di mana kita disuruh bekerja, dan ada waktunya di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Selagi hari siang, ini kewajiban bagi kita untuk bekerja. Selagi pintu kemurahan Allah masih terbuka, wajib kita mengerjakan pekerjaan Allah. Tapi malam akan datang di mana seorang pun tidak dapat bekerja, karena malam ini seperti hari Sabat, seperti musim dingin. Dan itu akan terjadi setelah kegerakan rohani yang besar, setelah gereja Tuhan disempurnakan di sini. Sebab itu tadi seperti umat Israel, sebelum hari Sabat atau sehari sebelum hari Sabat, mereka diwajibkan untuk memungut mana 2 kali ganda. Hari-hari sebelumnya dilarang. Tapi kita perhatikan dalam Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 22. Maka jadilah pada hari yang ke-6, dipungut oleh mereka itu 2 kali banyaknya. Sampai di situ. Hari yang ke-6, hari ke-7 adalah hari Sabat, di mana mereka diwajibkan untuk memungut mana 2 kali ganda. Demikian juga dengan Bapak Ibu saya dan saudara. Saat ini kesempatan bagi kita untuk dilengkapi oleh firman dan Roh Kudus. Yang belum menerima Roh Kudus, minta kepada Tuhan supaya dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita mau menantikan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dan kalau kita diizinkan tetap hidup, maka syaratnya 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di mana Allah yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, roh, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara dengan tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Fase pertama bukan lagi untuk orang berdosa sebagaimana kedatangannya pada kali yang pertama. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali kedua, fase pertama, Dia mencari orang-orang yang sudah disempurnakan.
Nah, untuk itu kapan kita akan disempurnakan? Firman Tuhan menjelaskan kita sekarang berada pada meterai yang keempat, kuda kelabu, pertarungan pekabaran. Di ujung meterai keempat terjadi apa yang namanya kegerakan rohani yang besar. Pemungutan mana 2 kali ganda. Dan luar biasa kuasa Roh Kudus akan bekerja pada waktu itu. Sehingga kita perlu perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-25 tentang pengantin. Tidak mengapa kita baca ayat itu, saya baca dalam Matius 25 mulai 1. Pada ketika itu kerajaan surga telah seumpama 10 anak dara yang membawa pelitanya, lalu keluar hendak mengeluk-elukkan pengantin laki-laki. Maka dari antara mereka itu ada 5 orang yang bodoh dan 5 orang yang berakal. Karena yang bodoh itu tiada membawa minyak, hanya pelitanya. Tetapi yang berakal itu membawa minyak di dalam berkasnya beserta dengan pelitanya. Maka pada ketika pengantin itu terlambat datang, mengantuklah mereka itu sekalian lalu tertidur. Sekonyong-konyong pada tengah malam, kedengaranlah seruan, "Tengok, pengantin itu datang. Keluarlah kamu mengeluk-elukkan dia." Lalu bangunlah sekalian anak dara itu serta menyediakan pelita masing-masing. Maka kata yang bodoh itu kepada yang berakal, "Berilah kami minyakmu, karena pelita kami hendak padam." Tetapi sahut yang berakal itu, katanya, "Barangkali tiada cukup untuk kami dengan kamu. Baiklah kamu pergi kepada orang yang berjual beli untuk dirimu sendiri." Sepeninggal mereka itu pergi membeli minyak, maka tibalah pengantin itu, dan anak dara yang bersedia itu pun masuklah, mengiringkan pengantin itu kepada perjamuan kawin. Maka pintu pun tertutuplah, terkuncilah. Kemudian daripada itu datang pula anak dara yang lain sambil berkata, "Ya Tuhan, ya Tuhan, bukakanlah kiranya kami pintu." Tetapi ia menjawab serta berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tiada aku kenal kamu. Sebab itu hendaklah kamu berjaga-jaga, karena tiada kamu ketahui akan hari atau waktunya." Perumpamaan 10 anak dara. Ada yang bodoh, ada yang bijak. Kalau kita perhatikan dalam kalimat-kalimat tadi, yang bodoh dia ada pelita, cukup dengan minyak yang ada di pelita itu. Tetapi yang bijak, ada minyak dan pelita di dalam pelitanya, ditambah dengan persediaan. Karena dikatakan di sini, maka kata yang bodoh itu kepada berakal, "Berilah kami minyakmu, karena pelita kami hendak padam." Berarti tadinya menyala, tapi hendak padam berarti kehabisan minyak. Pelita berbicara tentang firman Tuhan. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Perlu kita mempersiapkan diri, bukan hanya pelita Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan minyak. Sehingga pada waktu pengantin itu datang, kita tetap sedia. Ada firman yang limpah di dalam kehidupan kita. Ada minyak berbicara tentang Roh Kudus yang limpah di dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak hanya sekedar cukup, kita harus limpah dengan firman. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose, di mana hendaklah perkataan Kristus diam di dalam dirimu dengan limpahnya. Ayatnya yang ke-16 Kolose 3. Biarlah perkataan Kristus itu diam di dalam dirimu dengan limpah. Sampai di situ. Biarlah perkataan Kristus, firman Tuhan, bukan hanya sekedar cukup, tapi harus limpah di dalam kehidupan kita. Dan kata Paulus pula, biarlah kita penuh dengan Roh Kudus.
Ada persiapan firman dan roh yang perlu kita miliki. Karena Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang diangkat pada keangkatan gereja Tuhan, pada kedatangan Tuhan Yesus di atas awan dari langit, sudah nyata setelah masuk pada kegerakan rohani yang besar. Karena di ujung kegerakan besar terjadi pernikahan. Menyatunya ke bawah yaitu Kristus, dan kita anggota tubuh Kristus yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Lalu masuk pada masa vakum, masuk pada malam hari, masuk pada musim dingin, masuk pada hari Sabat. Kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan, tinggal menanti kedatangan Tuhan. Sementara orang-orang yang tidak disempurnakan, mereka kehausan rohani. Tidak mengapa kita baca apa yang dinubuatkan oleh Nabi Amos, Amos 8 ayat 11. Dan itu tidak akan berlaku di dalam kehidupan kita kalau kita sudah disempurnakan pada kegerakan rohani yang besar. Bahwasanya hari akan datang kelak. Hari akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan Hua. Demikianlah firman Tuhan Hua. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Apabila Tuhan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Ia itu bukannya lapar akan roti. Bukan lagi lapar akan makanan, bukan lapar akan roti. Dan bukannya dahaga akan air. Bukan dahaga akan air. Melainkan akan mendengar segala firman Tuhan. Tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Maka orang akan mengembara daripada laut sampai kepada laut. Dari laut datang ke laut, naik kapal laut. Dan daripada utara datang ke timur, orang akan beridar-idar. Dari utara ke timur beridar-idar, naik pesawat udara. Tetapi tiada didapatinya akan dia. Orang akan mencari firman, tetapi tidak didapatinya akan dia. Jadi kita perhatikan di sini, akan datang masanya itu, tetapi bagi kita perlu kita mempersiapkan diri. Memang perlu ketekunan. Sebagaimana murid-murid yang dipesankan oleh Tuhan pada waktu itu, supaya jangan mereka meninggalkan Yerusalem, melainkan menantikan perjanjian Bapa yang kamu dengar daripadaku itu. Bagaimana janji Tuhan menganugerahkan Roh Kudus, karena ayat selanjutnya dikatakan, karena Yahya membaptiskan orang dengan air, tetapi kamu ini akan dibaptiskan dengan Roh Kudus di dalam sedikit hari lagi. Itulah janji Tuhan, di mana Tuhan menganugerahkan Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh ini yang memberanikan Rasul Petrus dan rasul-rasul. Tidak ada ketakutan seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, di mana dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah sudah mengaruniai kita bukannya suatu roh penakut. Sebab Allah sudah mengaruniakan kita bukan satu roh penakut, melainkan roh kuasa, dan kasih, dan memerintah diri. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, yang membuat Petrus tidak ada ketakutan lagi. Bahkan dia menuding orang-orang Yahudi yang datang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Tidak ada ketakutan bagi dia, karena benar-benar dia telah menerima roh kuasa, yaitu Roh Kudus yang memberanikan dia untuk menyampaikan firman Tuhan dengan terus terang. Akhirnya orang-orang yang mendengar merasa pedih, karena firman Tuhan yang disertai dengan kuasa. Demikian juga dengan apa yang kita terima ini, firman Allah yang hidup, bukan firman Allah yang mati. Seperti kata Paulus kepada jemaat Ibrani dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam
menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan segala ingatan dan niat hati. Jadi firman Allah itu hidup dan berkuasa. Demikian juga dengan Roh Kudus. Itu merupakan kuasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, sebagaimana murid-murid telah menerima Roh Kudus, menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, kewajiban bagi kita juga. Roh Kudus dikerjakan oleh Tuhan lewat penyerahan kita. Kalau baptisan air dilakukan oleh hamba Tuhan, tapi baptisan roh itu dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan yang melakukan itu. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, Tuhan adalah pembaptis agung Roh Suci. Tuhan yang mengerjakan itu, dan kita hanya menyerah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Sungguh pun aku ini membaptiskan kamu dengan air, supaya kamu bertobat. Yohanes Pembaptis membaptiskan orang dengan air supaya bertobat. Tetapi orang yang akan datang kemudian daripada aku, orang huruf besar yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus akan datang kemudian daripadaku. Ialah lebih berkuasa daripadaku. Ialah lebih berkuasa daripadaku. Maka tiadalah layak aku menjadi pengangkat kasutnya. Ialah akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Ialah akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sehingga kita perhatikan apa yang diungkapkan di dalam Injil Lukas. Kita sekalipun tahu memberi, dikatakan dalam Lukas 11 ayat 13, sebab itu jikalau kamu yang jahat sekalipun tahu juga memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apatah lagi Bapa yang di sorga akan memberi Roh Kudus kepada orang yang memohonkan daripadanya. Kita mohon, kita minta kepada Tuhan supaya kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menanti kedatangan Tuhan, karena itu syarat mutlak bagi kita. Lewat anugerah Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Dan kalau Tuhan izinkan kita tidak mengalami kematian, kita akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Suatu hal yang luar biasa, di mana Tuhan akan datang di atas awan. Seperti pujian, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Jadi sebelum dia datang berpijak di Bukit Zaitun, dia akan datang di atas awan-awan terlebih dahulu, menjemput orang-orang yang sudah disempurnakan. Yang dikatakan dalam Matius 24 adalah orang-orang pilihan. Matius 24 30-31. Setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit. Kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Segala bangsa manusia di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Mereka akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyinya, dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih daripada keempat penjuru alam, yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Jadi kita perhatikan di dalam ayat, maka ia pun akan menyuruhkan malaikat meniupkan sangkakala yang besar bunyinya, dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih dari keempat penjuru alam, yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Yang tidak lain berbicara orang-orang yang sudah disempurnakan pada kegerakan rohani yang besar. Mereka itulah yang diangkat, yang tidak mengalami kematian dalam mentera yang kelima. Mereka akan diangkat, sementara yang tidak disempurnakan akan masuk pada zaman antikris, di mana Tuhan katakan kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Sebab itu pesan firman Tuhan pada saat ini,
Sebagaimana murid-muridnya taat menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, sehingga mereka menerima Roh Kudus. Pesan ini juga datang. Karena itu syarat untuk membawa kita menuju kepada kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Dan kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai pada waktu itu, berarti kita akan diangkat, tidak mengalami kematian. Suatu hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita sempurnakan ibadah kita pada saat ini. Kita akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:23-24. Setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Betapa besar kasih